Oke, kalau yang kemarin kita itu sudah belajar tentang litosfer dan hidrosfer. Nah, sekarang kita akan melihat tentang atmosfer. Nah, jadi atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Nah, jadi gerakan udara di dalam atmosfer tersebut terutama karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Atmosfer pada perputaran bumi ini akan mengakibatkan bergeraknya massa udara sehingga terjadilah perbedaan tekanan udara di berbagai tempat di dalam atmosfer yang dapat menimbulkan arus angin. Sekitar 34% panas matahari sebenarnya itu dikembalikan atau dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Sedangkan 19%-nya itu diserap oleh atmosfer dan awan, dan 47%-nya lah yang mencapai permukaan bumi. Nah, pada lapisan atmosfer ini terdapat berbagai kandungan jenis gas. Yang pertama yaitu nitrogen atau N2 yang merupakan kandungan terbesar dari atmosfer dengan persentase sebesar 78,08%. Yang kedua adalah oksigen sebesar 20,95%, argon sebesar 0,93%, karbon dioksida atau CO2 sebanyak 0,03%, dan berbagai jenis gas lainnya misalnya neon, helium, krypton, hidrogen, xenon, ozon, metan, dan uap. Oke, nah jadi lapisan atmosfer bumi kita itu terdiri dari beberapa layer ataupun beberapa lapisan lagi, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, seperti yang kita perhatikan di sini bahwa pesawat itu terbang pada lapisan troposfer yang jaraknya dari bumi itu adalah sekitar 10-50 km dari permukaan bumi. Hujan juga terjadi di lapisan troposfer. Nah, jadi selain itu, angin, embun, salju, awan juga terjadi pada lapisan troposfer ini. Di atas lapisan troposfer itu terdapat stratosfer yang di dalamnya terdapat lapisan ozon atau O3 yang melindungi bumi kita dari sinar UV yang buruk dari matahari. Nah, di atas lapisan stratosfer terdapat lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini seperti yang kita lihat, itu kalau misalnya ada meteor, maka terjadinya atau terbakarnya meteor itu di lapisan mesosfer. Kenapa bisa terbakar di lapisan mesosfer? Karena pada bagian ini terdapat banyak gas yang menyebabkan adanya gesekan. Nah, selanjutnya yang bagian lebih atasnya lagi itu adalah bagian termosfer. Pada bagian ini terdapat partikel ion yang dapat membantu memantulkan gelombang radio, sehingga di sini juga itu terdapat adanya aurora. Jika kita bisa melihat aurora, maka sebenarnya aurora itu terletak pada lapisan termosfer dan juga satelit buatan itu diletakkan pada bagian ini. Sedangkan eksosfer itu adalah bagian yang terluar dari atmosfer bumi kita, yang didominasi oleh butir-butir gas hidrogen H2 yang sangat tipis. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang asal mula kehidupan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana terbentuknya alam semesta, nah sekarang kita ingin melihat di bumi kita ini sendiri sebenarnya bagaimana asal mula ataupun teori-teori yang menceritakan tentang asal mula kehidupan. Nah, ini sebenarnya ada berbagai teori, jadi kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing saja untuk memahami teori yang mana yang merupakan teori yang paling benar sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kita lihat terlebih dahulu teori yang pertama, yaitu teori generatio spontanea. Jadi generatio spontanea ini, pada teori ini orang menganggap bahwa makhluk hidup itu terbentuk secara spontan dengan sendirinya. Contohnya di situ, ulat timbul dengan sendirinya dari bangkai tikus. Pada gudang padi muncul tikus dengan sendirinya. Paham ini disebut sebagai abiogenesis, artinya makhluk hidup dapat terbentuk dari makhluk yang bukan hidup. Misalnya, dari lumpur yang merupakan makhluk bukan hidup, itu akan timbul cacing. Paham ini pertama sekali dipelopori oleh Aristoteles.
Nah, teori yang kedua itu adalah teori kosmozoa. Teori ini menyatakan bahwa sebenarnya makhluk hidup di bumi ini berasal dari luar bumi, mungkin dari planet lain, yang bendanya itu datang dalam bentuk seperti spora yang aktif jatuh ke bumi dan berkembang biak sebagai makhluk bumi. Teori yang ketiga yaitu teori omnivivum ex ovo yang pertama sekali dibuktikan oleh Francisco Redi yang menyatakan bahwa ternyata ulat yang ada bangkai tikus itu berasal dari telur lalat, jadi bukan dari bangkai itu sendiri. Kemudian dia pun mengungkapkan bahwa makhluk itu dari telur atau omnivivum ex ovo. Nah, jadi teori yang berikutnya itu adalah teori Urey oleh Harold Urey yang merupakan ahli kimia Amerika pada tahun 1893. Pada saat itu dia mengemukakan bahwa atmosfer pada mulanya itu kaya akan gas-gas seperti metan, amonia, hidrogen, dan H2O yang dimana ini merupakan unsur penting dalam tubuh makhluk hidup. Sehingga karena adanya radiasi kosmos, juga aliran listrik dari halilintar, maka terjadilah reaksi kimia pada atmosfer dan membentuk zat hidup yang awalnya itu berbentuk seperti virus. Nah, kemudian virus tersebut itu berjuta-juta tahun kemudian berkembang menjadi organisme. Teori yang berikutnya dilakukan secara terpisah, yaitu pada tahun 1938 mengemukakan pendapat yang kurang lebih sama, yaitu bahwa jasad hidup itu terbentuk dari senyawa-senyawa kimia, antara lain asam amino sederhana, purin, dan basa pirimidin. Nah, kemudian zat-zat ini itu terbentuk akibat adanya bantuan sinar ultraviolet, kilatan listrik atau petir, panas, dan sinar radiasi kosmos, yang dimana jasad hidup pertama itu disebut protobion, yang diperkirakan itu hidup pada awalnya di dalam laut yang kira-kira 10 meter di bawah permukaan laut. Untuk melengkapi kedua teori tersebut, lalu Stanley L. Miller, seorang murid Urey, dia melakukan suatu percobaan yang ternyata percobaannya berhasil. Dengan bantuan kilatan listrik dan suhu yang cukup tinggi, ternyata dia dapat membentuk senyawa-senyawa organik seperti asam amino, purin, pirimidin, gula ribosa, maupun 2-deoksiribosa, asam nukleosida, dan seperti ATP. Dan sebenarnya kesemua senyawa tersebut adalah senyawa dasar dari jasad makhluk hidup. Melanjutkan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka Weiss itu kemudian melakukan percobaan yang lainnya. Nah, dia melakukan penelitian secara teoritis juga untuk menggabungkan senyawa kimia dan mengemukakan bahwa senyawa-senyawa tersebut yang terdiri dari gula, fosfat, purin, pirimidin, asam amino. Nah, rantai ini cenderung untuk mengikat rantai-rantai di sekitarnya sehingga terjadi rantai ganda yang setangkup. Dan rantai yang sudah satu itu bisa melepaskan diri dari alam untuk membentuk duplikat. Mulai dari sinilah mungkin terjadi loncatan tingkah laku kimiawi dari sifat tak hidup ke sifat hidup. Nah, jadi pada saat rantai tadi mengikat rantai yang sama, boleh kita sebut sebagai reproduksi yang pertama. Nah, jadi itu dia tadi kira-kira teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan mengenai asal mula kehidupan di bumi. Nah, ini kalian boleh percaya, boleh juga membantah berdasarkan pandangan agama masing-masing. Kalau di Indonesia mungkin seperti itu, dan mungkin bisa dipelajari lebih dalam lagi jika memang ingin mempelajarinya lebih dalam lagi. Kita simpulkan tentang apa yang sudah kita pelajari. Yang lalu kita sudah mempelajari bahwa teori yang paling masuk akal dan juga dipelajari sampai sekarang tentang pembentukan awal alam semesta adalah teori Big Bang ataupun dentuman besar. Nah, selanjutnya akan ada pembentukan dari galaksi setelah terjadinya Big Bang itu tadi, yang diikuti dengan pembentukan dari tata surya kita pada galaksi Bima Sakti ataupun Milky Way. Nah, jadi yang lalu diingat kembali bahwa teori yang paling mendekati dengan perhitungan yang sekarang adalah teori nebular ataupun teori kabut. Setelah adanya tata surya kita, maka akan terbentuk bumi yang dimana di sini kita masih mengatakan belum adanya makhluk hidup.
Lalu dengan adanya lightning ataupun halilintar dan atmosfer yang mengandung metana, H2O, dan lain sebagainya menyebabkan terjadinya sintesis prebiotik. Nah, sintesis ini kemudian akan membentuk suatu rantai yang panjang yang kita sebut sebagai polymerization. Polymerization tadi itu akan menghasilkan pre-RNA yang merupakan chemical origins of life yang nantinya akan berkembang menjadi RNA dan akhirnya membentuk DNA atau protein world yang kemudian sampai sekarang kita ketahui itu dia membentuk bakteri, invertebrata, amfibi, ikan, reptil, manusia, kemudian mamalia, dan lain sebagainya. Nah, jadi teori-teori ini bukannya harus dipercayai, tetapi mungkin kita pelajari saja berdasarkan hal ilmiah yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Mungkin kalau misalnya berdasarkan agama kita teori tersebut ternyata tidak cocok, maka kita bisa kaji ulang. Jadi bukan untuk dipercaya 100%, tetapi untuk bahan pembelajaran saja. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan kita lanjutkan diskusinya melalui kuliah kita berikutnya.